warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang gangguan atau penyakit pada sistem pernapasan manusia. Anggota kami terdiri dari pertama Elizabeth Surya Artamevira absen 8, lalu saya Fatan Revanza absen 9, lalu Nabila Puspasari absen 20, selanjutnya ada Nadia Tiara Zabelia absen 21, Rifki Raditya absen 30, dan terakhir Ivaldo Ramadan Hidayat absen 31. Nah, pertama yang akan dibahas adalah penyakit influenza. Penyakit influenza ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus influenza. Gejala yang dialami oleh penderita virus influenza ini antara lain batuk-batuk, demam di atas 39 derajat, pilek, bersin-bersin, sakit kepala, sakit otot, dan rongga hidung terasa gatal. Dengan kondisi hidung yang tersumbat, penderita penyakit influenza ini akan kesulitan untuk bernafas. Virus ini akan keluar melalui udara bersamaan dengan batuk dan pilek. Virus ini dapat menular ke orang lain ketika orang menyentuh permukaan yang terkontaminasi oleh virus influenza. Lalu orang tersebut menyentuh hidung atau mulut atau mata mereka. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegahnya yaitu kamu harus rajin menggunakan masker ketika berkendaraan dan rajin mencuci tangan menggunakan sabun sebelum makan. Itulah pembahasan dari virus influenza. Lanjut ada tonsilitis. Tonsilitis. Secara normal, tonsil atau amandel akan menyaring virus dan bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh bersamaan dengan makanan atau udara. Apabila daya tahan tubuh dalam kondisi lemah, virus dan bakteri akan menginfeksi tonsil sehingga dapat menyebabkan penyakit tonsilitis. Gejala tonsilitis yaitu sakit tenggorokan, tonsil mengalami peradangan, batuk, sakit kepala, sakit pada bagian leher atau telinga, dan demam. Virus yang dapat menyebabkan tonsilitis yaitu virus adenovirus, rhinovirus, influenza, dan coronavirus. Golongan bakteri yang menyebabkan tonsilitis pada umumnya bakteri Streptococcus. Selanjutnya adalah faringitis. Penyakit yang ketiga adalah faringitis. Faringitis adalah infeksi pada faring oleh kuman penyakit seperti virus, bakteri maupun jamur. Virus yang dapat menyebabkan faringitis misalnya adenovirus, orthomisovirus, rhinovirus, dan coronavirus. Banyak materi yang dapat menginfeksi faring, salah satunya yaitu Streptococcus pyogenes. Penanganan faringitis yaitu dengan memberi antibiotik dan antifungi untuk membunuh bakteri serta jamur yang menginfeksi faring. Selain itu, tentu harus ditambah dengan mengonsumsi makanan yang bergizi agar sistem pertahanan tubuh menjadi lebih kuat. Selanjutnya ada penyakit pneumonia. Pneumonia merupakan infeksi pada bronchiolus dan alveolus. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, jamur, dan parasit lainnya. Umumnya disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumonia. Pada paru-paru penderita pneumonia terdapat cairan yang kental. Cairan tersebut dapat mengganggu pertukaran gas pada paru-paru. Akibatnya, oksigen yang diserap oleh darah menjadi kurang. Gejala penyakit pneumonia yaitu demam, batuk berdahak, sakit pada bagian dada, dan terkadang sesak napas. Pneumonia dapat menyebar melalui udara. Oleh karena itu, jika kamu menjenguk teman atau saudara di rumah sakit, sebaiknya menggunakan masker. Penyakit pneumonia dapat ditangani dengan cara memberikan antibiotik, obat pembuat saluran napas menjadi lebar atau bronkodilator, terapi oksigen, dan penyedotan cairan dalam paru-paru. Selanjutnya, penyakit tuberkulosis akan dibacakan oleh Elizabeth. Selanjutnya ada penyakit TBC. Tuberkulosis atau penyakit TBC disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Selain menginfeksi paru-paru, bakteri ini juga dapat menginfeksi bagian lain dari tubuh. Ketika bakteri tersebut masuk ke dalam paru-paru, bakteri akan menyebabkan infeksi sehingga memicu sistem imun untuk bergerak menuju area yang terinfeksi dan segera memakan bakteri tersebut agar tidak menyebar luas. Jika sistem imun lemah,
maka bakteri dapat masuk ke dalam peredaran darah dan sistem limfa untuk menginfeksi organ lain. Gejala dari TBC yaitu mudah lelah, berat badan turun drastis, lesu, hilang nafsu makan, demam, berkeringat di malam hari, sulit bernapas, sakit pada bagian dada, dan batuk berdarah. Selanjutnya, bagian asma akan dibacakan oleh Tiara. Yang keenam, penyakit asma. Asma merupakan salah satu kelainan yang menyerang saluran pernapasan. Asma dapat disebabkan oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang dapat menyebabkan asma diantaranya yaitu masuknya zat pemicu alergi atau alergan dalam tubuh, misalnya asap rokok, debu, bulu hewan peliharaan, dan lain-lain. Masuknya alergan akan memicu tubuh untuk menghasilkan senyawa kimia seperti prostaglandin dan histamin. Senyawa kimia tersebutlah yang dapat memicu penyempitan saluran pernapasan. Berikut ini adalah gambar kondisi bronkus normal dan penderita asma. Penyempitan yang terjadi pada saluran pernapasan dapat menyebabkan penderita kesulitan untuk menghirup cukup oksigen. Penderita akan mengalami batuk, nafas berbunyi, nafas pendek, dan sesak nafas. Oleh karena itu, penderita asma harus berhati-hati dan menghindari keadaan atau benda-benda yang dapat memicu asma. Berikut ini adalah gambar gejala-gejala asma. Kemudian, penyakit yang ketujuh yaitu kanker paru-paru akan dibacakan oleh Rifki Raditya. Kanker paru-paru. Kanker paru-paru terjadi karena pertumbuhan sel yang tidak terkendali pada jaringan dalam paru-paru. Jika sel-sel tersebut tidak segera ditangani, dapat menyebar ke seluruh paru-paru, bahkan jaringan sekitar paru-paru. Gejala orang yang menderita kanker paru-paru yaitu batuk disertai darah, berat badan berkurang drastis, napas menjadi pendek, dan sakit pada bagian dada. Sekitar 85% kasus kanker paru-paru disebabkan oleh merokok dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan 10-15% kasus terjadi pada orang yang tidak pernah merokok. Kanker paru-paru pada orang yang tidak merokok diakibatkan karena kombinasi faktor keturunan dan faktor lingkungan. Misalnya, menghirup debu, asbes, dan udara yang terpolusi, termasuk akibat menjadi perokok pasif. Itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.